Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ellen Jatiwardana pada mata kuliah pemasaran industri. Kali ini kita akan membahas topik sistem informasi dan riset pemasaran industri. Keputusan pemasaran yang efektif dibuat berdasarkan ada informasi pasar dan lingkungannya. Sistem informasi pemasaran sangat penting untuk memberikan berbagai informasi pemasaran secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di pasar dan lingkungan pemasarannya. Sistem informasi pemasaran adalah serangkaian fasilitas informasi dan desain prosedur untuk memberikan informasi tentang pasar, lingkungan, dan kinerja yang telah dicapai kepada manajemen perusahaan. Sistem informasi pemasaran menggunakan manusia, prosedur, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk mencari dan mengumpulkan data dari lingkungan, menggunakan data dari transaksi dan operasi dalam perusahaan, kemudian menyortir, mengintegrasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi kepada pembuat keputusan. Data atau informasi dikumpulkan dari berbagai disiplin atau fungsi. Informasi mengenai kecenderungan dan perubahan yang terjadi di pasar dan lingkungan pemasaran dikumpulkan dan dianalisis dengan melibatkan 4 subsistem dan semuanya itu bersama-sama membentuk sistem informasi pemasaran. Nah, apa itu komponen sistem pemasaran atau subsistem yang dimaksud? Yang pertama, sistem pelaporan internal yang melibatkan pengumpulan data atau informasi dari sumber data di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem intelijen pemasaran yang dirumuskan sebagai perangkat prosedur dan sumber yang dimanfaatkan manajemen untuk memperoleh informasi harian mengenai perkembangan penting dan berkaitan dengan lingkungan pemasaran. Yang ketiga, sistem riset pemasaran yang bertanggung jawab terhadap rancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan masalah atau situasi tertentu yang dihadapi perusahaan. Dan yang keempat adalah sistem pemasaran analitis yang berurusan dengan pengorganisasian data umum, analisis data, dan pembuatan laporan. Biasanya untuk data selain yang dikumpulkan dengan riset pemasaran. Nah, sekarang kita membahas sumber informasi yang tersedia. Sumber informasi yang tersedia bagi sistem informasi pemasaran dapat dikelompokkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil riset, misalkan interview dan survei. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data historis, baik internal maupun eksternal. Beberapa data sekunder yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen pemasaran antara lain yang pertama organisasi pemasaran. Agar pihak mengambil keputusan dapat menganalisis secara cepat, organisasi harus selalu memperbaharui dan melengkapi data sehingga dapat dilakukan analisis yang cepat dan akurat. Kemudian yang kedua adalah sindikasi pelayanan data. Perusahaan membutuhkan data yang terus berkembang sehingga perusahaan dapat membeli data atau informasi yang dibutuhkan melalui perusahaan penelitian atau konsultan. Kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber data lingkungan. Sumber-sumber lingkungan dapat berasal dari sumber pemerintah dan sumber lingkungan lainnya. Langkah pertama untuk merancang sistem pemasaran adalah mengidentifikasi dan merencanakan pemasaran serta sumber-sumber datanya, kemudian menyusun tanggung jawab organisasional untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan data atau informasi pemasaran. Dengan menerapkan sistem informasi pemasaran, terdapat beberapa tugas atau peran sistem informasi pemasaran yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menganalisis data, dan memanfaatkan informasi. Riset pemasaran industri. Keputusan pemasaran industri dipengaruhi oleh hasil penelitian atau riset pemasaran yang berhubungan dengan pasar industri. Perusahaan industri modern sering mengadakan riset pasar, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan pasar dan para pesaing yang mereka hadapi sehingga dapat memberikan keterangan yang lebih lengkap kepada pengambil keputusan pemasar industri. Riset pemasaran adalah bagian dari sistem informasi pemasaran yang berguna untuk memperoleh informasi khusus dari masalah dan peluang pemasaran. Riset pemasaran dapat digunakan untuk mengetahui segmentasi dan karakteristik pembelian, mengidentifikasi hambatan pembelian yang potensial, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi masalah yang dihadapi, serta menentukan tingkat keberhasilan perusahaan dalam melakukan penetrasi ke pasar tertentu. Lingkup penelitian yang termasuk dalam riset pemasaran antara lain, 1. Karakteristik konsumen, seperti alasan pembelian, jenis perusahaan. 2. Karakteristik produk, seperti model, ukuran, dan peralatan aksesori yang dibeli. 3. Daerah geografi, seperti daerah penjualan
Jalan, kota, atau area. 4. Ukuran pemesanan seperti pemesanan besar atau kecil, rata-rata atau order minimum yang diperlukan. Dan yang kelima adalah tingkat harga atau diskon seperti harga produk pesaing. Teknik riset pemasaran meliputi studi mengenai calon konsumen potensial, kepuasan konsumen, analisis pasar yang baru, riset segmentasi, evaluasi konsep produk baru, uji beta, riset pengemasan produk, dan studi lokasi pabrik, gudang, dan lain-lain. Pemasaran industri lebih sensitif terhadap fluktuasi ekonomi dan kurang perhatikan pasarnya. Maka pengenalan lini produk akan lebih penting bagi riset pemasaran industri. Perbedaan utama antara riset pemasaran industri dan riset pemasaran konsumsi antara lain, riset pemasaran industri lebih diarahkan pada identifikasi prospek atau pemain industri, faktor yang berpengaruh dalam keputusan pembelian, serta menganalisis penjualan. 2. Pemahaman faktor teknis karena sifat produk industri lebih kompleks. Yang ketiga, riset pemasaran industri lebih percaya pada data sekunder, riset eksploratory, dan opini para pakar. 4. Metode deskriptif atau survei lebih dikembangkan untuk pengumpulan data primer dibandingkan dengan metode eksperimental dan metode observasi. Dan yang kelima adalah ukuran sampel lebih kecil dan terkonsentrasi pada suatu wilayah, serta lebih sulit mengakses dan menentukan responden karena keputusan pembelian ditentukan oleh beberapa pihak individu responden. Ruang lingkup tugas riset pemasaran industri. 1. Pengukuran atau pengembangan potensi pasar. Pemasaran industri membutuhkan informasi penjualan dan potensi keuntungan dari berbagai pasar untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. 2. Analisis pangsa pasar. Informasi pemasaran diperlukan untuk menentukan perbandingan antara pendapatan penjualan perusahaan terhadap total pendapatan penjualan dari seluruh perusahaan pada industri yang sama. 3. Analisis penjualan. Analisis penjualan berguna bagi manajemen pemasaran untuk mengidentifikasi masalah penjualan yang dihadapi dan melakukan tindakan koreksi dengan membandingkan kinerja aktual terhadap tujuan dan target reguler. 4. Peramalan. Peramalan dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi hasil riset pemasaran dan pengumpulan informasi. 5. Analisis persaingan. Suatu riset pemasaran dilakukan untuk memahami persepsi pelanggan pesaing seperti kualitas produk, pelayanan, harga, dan promosi yang kemudian dibandingkan dengan yang ada di perusahaan. 6. Penerimaan dan potensi produk baru. Jika produk baru masih pada konsep pengujian dalam bentuk prototipe, riset pemasaran industri harus dilakukan untuk mengetahui reaksi awal pembeli, yang meliputi aspek suka atau tidak suka, masalah penggunaan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, penentuan kuota penjualan. Untuk mengevaluasi kinerja tenaga dan wilayah penjualan, serta untuk menyusun target penjualan, pemasaran industri perlu untuk menentukan kuota penjualan. Dan yang terakhir, manajemen hubungan atau relasional pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Manajemen hubungan pelanggan merupakan bagian yang sangat penting dari strategi bisnis perusahaan dan melibatkan lingkungan untuk mengolah usahanya dengan lebih baik dan memperhatikan kebutuhan konsumen. Proses riset pemasaran industri. Proses riset pemasaran industri dilakukan untuk mengumpulkan informasi pemasaran sehingga dapat mengurangi ketidakpastian. Tahapan utama proses riset pemasaran industri meliputi pendefinisian masalah dan penetapan tujuan riset, pengembangan rancangan dan rencana riset, pengumpulan data atau informasi, pemrosesan data atau informasi, pemrosesan data atau informasi, serta penyajian dan pelaporan temuan hasil riset yang dilakukan. Sistem intelijen pemasaran industri. Sistem intelijen pemasaran dirumuskan sebagai perangkat, prosedur, dan sumber informasi yang diupdate secara harian dan terus-menerus perkembangan penting dan berkaitan dengan lingkungan pemasaran industri. Sistem intelijen pemasaran industri terdiri atas beberapa komponen yang meliputi studi riset pemasaran industri, sistem informasi internal, sumber data sekunder, serta sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan terdiri dari beberapa komponen yaitu basis data, model keputusan, analisis statistika, dan display. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh, perusahaan dapat menambahkan beberapa langkah untuk sistem intelijen pemasaran industri, yaitu
Perusahaan melatih dan memotivasi tenaga penjualannya agar selalu memonitor, mencatat, dan melaporkan segala perkembangan yang terjadi. Perusahaan mengajak para distributor, pengecer, dan semua penyalurnya untuk menyampaikan informasi penting ke perusahaannya. Perusahaan membeli informasi dari luar, serta perusahaan membentuk pusat informasi untuk menghimpun dan melaporkan informasi pemasarannya. Tujuan dari intelijen pemasaran atau marketing intelligence antara lain, mengantisipasi terhadap kejadian yang akan terjadi yang dapat mengancam kegiatan pemasaran perusahaan serta mengantisipasi terhadap kejadian yang akan terjadi berupa peluang terhadap kegiatan pemasaran perusahaan. Baiklah, itu adalah materi tentang topik riset pemasaran. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.